Oke, perkenalkan, saya Richard Sigalingking dari Prodi Manajemen. Di sore hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dana pensiun. Langsung saja ke materi. Dana pensiun berdasarkan yang tertuang dalam kasus besar bahasa Indonesia, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisian penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dan dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjelaskan program dengan mengkaji manfaat pensiun. Sehingga dari kedua empat pengertian dana pensiun di atas, dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Yang kedua ada fungsi dana pensiun. Fungsi berdasarkan tiga hal, yaitu fungsi bagi perusahaan, bagi karyawan, dan bagi penyelenggara program dana hari tua. Bagi perusahaan, satu, memberikan penghargaan ke setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Dua, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu meneruskan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Yang ketiga, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. 4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Fungsi dana pensiun bagi karyawan. 1. Hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja meraih pendapatan bisa digantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat muda bisa terus dipertahankan. 2. Jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut diwariskan pada keluarga yang masih hidup, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Bagi penyelenggara program, 1. Penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. 2. Mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua. 3. Sebagai aktivitas bukti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Di sini ada produk dana pensiun. Produk dana pensiun di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, A. Program pensiun manfaat pasti. Besaran manfaatnya dari produk ditentukan dalam peraturan yang dilakukan di Indonesia. Setiap iuran dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Di samping itu, produk atau program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Yang B, program pensiun iuran pasti. Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Iuran dibebankan kepada karyawan dan perusahaan. Secara umum, dana ditentukan oleh Money Purchase Placing Plan serta profit sharing. Yang selanjutnya ada jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun secara umum terbagi menjadi 3 jenis di bawah ini. 1. Pemberi kerja. Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang mempekerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri atau penyelenggara program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Yang kedua, iuran bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Yang B, lembaga asuransi kesehatan. Jenis berikut adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dua dana tua dari pemberian kerja. C. Lembaga keuangan. Jenis yang terakhir dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank sehingga iuran bersifat pasti dan hanya diberikan pada pemberi kerja serta besarnya berdasarkan pada keuntungan pemberi kerja. Yang selanjutnya ada contoh perhitungan dana pensiun. Jika hendak menghitung seberapa besar dana yang diberlakukan, perlu memperkirakan kapan Anda putuskan untuk pensiun. Berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 71 tahun. Secara umum, orang di Indonesia akan pensiun pada usia 60 tahun, maka ada 11 tahun yang perlu Anda siapkan sebagai simpanan pensiun.
Sebagai contoh perhitungan dana pensiun, diketahui gaya hidup Anda menurut biaya sebesar 7 juta per bulan, maka 7 juta dikali 12 bulan kali 11 tahun sama dengan 927 juta. Sehingga agar bisa hidup 11 tahun masa pensiun, setidaknya sobat OCBBC NISP perlu mengumpulkan dana sebesar 924 juta yang bisa Anda kumpulkan dalam waktu yang lama. Perlu diingat bahwa contoh yang tertulis di atas termasuk inflasi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kesimpulan, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dana pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan telah pensiun. Program pensiun manfaat pasti sesuai ketentuan undang-undang di pensiun dan peraturan pelaksananya, dan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi para peserta dan keluarganya. Terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang dana pensiun di sore hari ini. Jika ada kata-kata atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.